Shalom, kami dari kelompok 1 akan membahas materi tentang Plasmodium. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan Plasmodium? Plasmodium merupakan genus dari protozoa parasit yang dapat menyebabkan penyakit malaria. Sekarang kita masuk ke dalam siklus hidup Plasmodium. Siklus hidup Plasmodium dibedakan menjadi 2 siklus, yaitu siklus yang terjadi dalam tubuh manusia dan juga siklus yang terjadi di dalam tubuh nyamuk. Siklus dalam tubuh manusia bereproduksi secara aseksual atau yang biasa disebut dengan skizogoni. Kemudian siklus yang ada di dalam tubuh nyamuk biasa kita sebut dengan sporogenik, yang berarti bereproduksi secara seksual. Untuk sampai di manusia, maka nyamuk Anopheles betina menggigit manusia dan juga menyuntikkan sporozoid yang terdapat pada air liurnya ke dalam tubuh manusia. Mengapa hanya nyamuk betina? Karena nyamuk betina membutuhkan darah untuk mendapatkan nutrisi dan juga protein yang dibutuhkan oleh telur-telur mereka. Kemudian sporozoid akan masuk ke dalam sel hati dan menginfeksi sel hati melalui aliran darah yang tertinggal di dalam tubuh manusia. Kemudian sporozoid akan bereproduksi secara aseksual sehingga membentuk merozoid. Biasanya hal ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Merozoid menggunakan ujung selnya untuk menembus sel darah merah. Kemudian merozoid tumbuh dan bereproduksi secara aseksual berulang-ulang sehingga terdapat merozoid yang baru atau juga disebut dengan tropozoid. Tropozoid keluar setelah memecah sel darah merah dan menginfeksi sel darah merah lainnya secara berulang-ulang dengan interval 2-3 hari tergantung pada spesiesnya. Akibatnya, penderita mengalami demam dan juga menggigil secara bergilir ataupun secara periodik. Bila nyamuk Anopheles betina lainnya menggigit dan menghisap darah penderita, maka mikrogametosit maupun makrogametosit berpindah dan masuk dalam saluran pencernaan nyamuk. Dalam saluran pencernaan nyamuk, mikrogametosit tumbuh menjadi mikrogamet dan makrogametosit tumbuh menjadi makrogamet. Mikrogamet dan makrogamet yang mengalami fertilisasi sehingga membentuk zigot diploid yang disebut juga ookinet. Peristiwa ini merupakan reproduksi secara seksual atau sporogoni. Ookinet masuk ke dalam dinding usus nyamuk membentuk ookista yang berdinding tebal. Di dalam ookista berkembang ribuan sporozoid. Sporozoid keluar dari dinding usus dan berpindah ke kelenjar ludah nyamuk. Nantinya sporozoid akan mengalami siklus yang sama saat nyamuk menginfeksi orang sehat lainnya. Jenis-jenis Plasmodium. Sampai saat ini sudah ditemukan lebih dari 175 jenis atau spesies dari Plasmodium. Namun yang paling umum adalah yang pertama Plasmodium falciparum. Salah satu spesies Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Plasmodium falciparum menyebabkan infeksi paling berbahaya karena menyebabkan malaria berat disertai komplikasi yang tertinggi sehingga sebagian besar kasus kematian karena malaria terkait dengan malaria jenis ini. Yang kedua, Plasmodium vivax. Parasit Plasmodium vivax yang menyebabkan malaria tertena ini dapat bertahan dalam keadaan tidak aktif pada organ hati selama beberapa bulan atau tahun, sehingga malaria jenis ini dapat kambuh ketika parasit aktif kembali. Gejala demam akan muncul pada hari ketiga dan berlangsung secara berkala setiap 48 jam. Yang ketiga, Plasmodium malaria, penyebab malaria kuartana. Plasmodium jenis ini baru menimbulkan gejala setelah sudah lama terinfeksi parasit Plasmodium malaria. Oleh karena itu, penderita malaria jenis ini akan mengalami infeksi yang kronis dan juga terkait dengan gangguan fungsi organ ginjal.
Keempat, Plasmodium ovale. Jenis ini disebabkan oleh parasit Plasmodium ovale yang gejala yang ditimbulkan tidak parah, sehingga terkadang membaik tanpa pengobatan. Gejalanya mirip dengan malaria tertanam. Yang kelima, malaria knowlesi. Jenis ini biasanya menginfeksi melalui hewan lain yang sudah terlebih dahulu digigit oleh nyamuk tersebut. Jenis ini juga sama dengan malaria falciparum dan malaria akibat Plasmodium knowlesi ini juga dapat berkembang dengan cepat menjadi parah. Walaupun gejala awalnya ringan, masa inkubasinya berlangsung sekitar 11 hari. Dampak negatif Plasmodium adalah menyebabkan penyakit malaria dari ringan sampai yang paling parah, menyebabkan anemia yang cukup parah karena banyaknya sel darah merah yang hancur dan terinfeksi, dengan kata lain rusak, gangguan organ tubuh sehingga bisa menyebabkan kematian. Jadi sekian penjelasan materi Plasmodium dari kami kelompok 1. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.